Shalom. Kita akan menggunakan liturgi keempat. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Untuk mulai ibadah, mari kita nyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan melakukan kebaktian ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyiapkan hati kita semua untuk menerima firman-firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 16-18. Yesaya 1 ayat 16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari hadapan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk menanggapi berita anugerah, mari kita menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Untuk selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selanjutnya untuk ayat nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selanjutnya untuk pujian persembahan kita akan menyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
teman-teman, bersama kita membawa persembahan ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang kudus kami serahkan persembahan ini. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo saudara, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur karena pada hari ini Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami anak-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami semua agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-Mu, sehingga hari lepas hari kami boleh tetap setia percaya kepada Engkau, dan inilah firman-Mu menjadi bekal bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan baca dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah jangan takut. Nah, cerita yang kita dengar dan kita baca tadi adalah merupakan peristiwa setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu di tepi danau Tiberias. Nah, dari peristiwa tersebut, maka Yesus mengetahui bahwa orang banyak itu akan menjadikan dia sebagai raja. Nah, mengapa demikian? Karena orang banyak sudah bisa menikmati sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, yaitu bisa membuat roti yang sedikit dan ikan yang sedikit jadi banyak, bisa memenuhi kehidupan mereka. Yang inilah maka mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Nah, akhirnya dari peristiwa itu Yesus kemudian menyingkir ke gunung, ya, dan para murid menyeberang menuju ke Kapernaum. Ya. Nah, setelah dalam perahu, ya, dia sejauh 2 atau 3 mil. Nah, kalau dibuat kilometer, 1 mil itu adalah 1,5 kilometer. Ya. Maka kira-kira 3-4 kilometer berlayar, ternyata hari sudah gelap, sudah malam. Ya. Apa yang terjadi? Angin bertiup kencang, ya, di danau itu. Nah, tentunya peristiwa ini sudah biasa dialami oleh para murid, karena kita tahu para murid itu adalah seorang nelayan. Ya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesosok orang berpakaian putih yang muncul di atas air, berjalan di air. Ya. Mereka takut, ya, dikira hantu. Tapi Yesus sang guru menyapa, "Aku ini, jangan takut." Kemudian Yesus naik perahu dan jadilah keadaan tenang, ya, tidak ada angin kencang lagi. Nah, kemudian tidak lama mereka sampai ke tujuan, ke pantai di Kapernaum. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan manusia itu seperti orang atau manusia yang naik perahu dalam cerita kita tadi, ya, bahwa pada awalnya manusia kadang mengalami peristiwa yang menyenangkan, ya, aman-aman saja.
Namun tidak disangka, kadang keadaan berubah menakutkan. Mengalami badai kehidupan, mengalami sakit, ada kekurangan ekonomi, perselisihan dalam keluarga, dan sebagainya. Tetapi Sang Pemelihara, yaitu Tuhan, selalu mendampingi kita. Kita sebagai umat manusia yang percaya kepadanya, Tuhan selalu mendampingi. Tuhan Sang Pemelihara akan mendampingi di setiap langkah kita. Kita mungkin ingat lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang beriman itu meyakini betul bahwa Tuhan menjaga, mendampingi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sejak saudara kecil sampai sekarang ini hidup dalam situasi yang menyenangkan. Atau sebaliknya ada yang dulu sangat menderita. Ya. Jika sekarang mengalami hal yang tidak mengenakan atau menyenangkan, itulah kehidupan. Semestinya kita tetap bersyukur, tetap terus menjalani hidup ini dengan penuh harapan hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, inilah penghiburan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami saat yang menderita, ketakutan, namun kita datang kepada manusia, ya, seperti dukun, paranormal, orang pintar, maka itu akan mempunyai akibat yang sia-sia. Tetapi jalanilah hidup dalam keadaan apapun, sambil berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Ini mendunia, bahkan akhir-akhir ini semakin mengganas. Nah, hal ini karena masyarakat di sekitar kita belum atau tidak sadar akan bahaya tersebut. Bahaya yang mengancam kesehatan kehidupan mereka. Masih banyak orang yang menyepelekan kondisi ini, tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya banyak yang terpapar positif corona ini. Bahkan ada yang sampai meninggal. Namun jika kita mematuhi protokol kesehatan, artinya taat pada aturan, taat pada perintah atau petunjuk kesehatan, maka kita akan selamat. Siapa yang membuat aturan adalah para ahli. Maka kita akan tetap hidup sambil kita memohon pertolongan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan yang akan memberi hidup kita. Oleh karena itu, jalanilah pembelajaran di saat ini dengan online. Inilah cara hidup baru kita. Ya, para guru, para dosen, kemudian juga menekuni IT, agar dalam pembelajaran online semua bisa berlangsung dengan baik. Bahkan di gereja kita, mungkin besok akan melakukan ibadah online lagi. Ibadah tatap muka dihentikan sementara karena di sekitar kita, kota dan Kabupaten Magelang, banyak yang terkena virus corona ini. Dan hal ini bukan berarti kita takut, tapi kita waspada, kita berhati-hati agar kita tidak tertular dan menulari sesama kita, keluarga kita. Sehingga firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita yang pertama adalah dalam kondisi apapun, mari kita tetap jalani dengan iman kita, iman kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menjaga kita dalam keadaan apapun. Sehingga tetaplah bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang senang maupun yang menderita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Kuasanya kita
selanjutnya, teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Kita akan melanjutkan kegiatan masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan memberi kita kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.